Pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Berita tentang kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang. Bahkan, semua stasiun radio disegel oleh Jepang. Tapi ternyata siaran tersebut tertangkap di Indonesia dan Sultan Syahrir mendengarnya. Designated Allied Supreme Commander to accept the surrender of the Japanese. He was met by Lieutenant General Eichelberger, commanding the 8th Army. Assalamualaikum. Saya punya kabar bahagia untuk kita semua. Jepang telah menyerah kepada sekutu. Saya mendengar kabar ini dari radio BBC London. Oleh karena itu, telah terjadi kekosongan kekuasaan di Indonesia. Itu merupakan kabar menggembirakan bagi kita semua. Tapi yang saya bingungkan, tadi ada membicarakan tentang kekosongan kekuasaan, itu maksudnya apa? Jepang tidak lagi berkuasa terhadap negeri kita karena telah menyerah kepada sekutu. Sedangkan sekutu belum sepenuhnya menguasai Indonesia. Benar itu, Jepang sudah tidak berwenang lagi di tanah kita. Kita harus memanfaatkan momen ini. Saya setuju dengan pendapat Tuan, karena inilah waktu yang tepat bagi kita untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Kemerdekaan merupakan hak rakyat yang perlu kita proklamasikan. Mari kita meminta kepada Bung Karno untuk memutus segala hubungan dengan pihak Jepang. Setuju semua? Setuju! Keesokan harinya, pada tanggal 15 Agustus 1945, Khairul Soleh, Sultan Syahrir, Wikana, dan Darwis tiba di kediaman Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta dengan maksud menyampaikan hasil-hasil keputusan rapat. Assalamualaikum, Bung Karno, Bung. Waalaikumsalam, ada apa ya? Kami ingin bertemu dengan Bung Karno. Sebentar saya panggilkan Bapak dulu. Ya, silakan duduk. Ada maksud apa saudara-saudara datang kemari? Saya mendengar kabar bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu dari radio BBC London di Bandung. Oleh karena itu, kami para pemuda tadi siang mengadakan rapat dan hasilnya semua setuju bahwa Bung Karno dan Bung Hatta segera menyusun kemerdekaan Indonesia. Kita tidak bisa begitu saja memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Kita harus membicarakan dalam rapat PPKI. Kita tidak bisa membahas ini dengan PPKI, karena PPKI adalah badan buatan Jepang. Dan kemerdekaan di Indonesia harus diraih dengan usaha kita sendiri, bukan pemberian bangsa lain. Bukan begitu. Memang kita seharusnya membicarakan hal ini dalam PPKI, karena PPKI bertugas mempersiapkan kemerdekaan. Apakah kita harus menunggu janji Jepang untuk memerdekakan masa ini? Kekuatan segelintir ini takkan mampu mengalahkan angkatan perang Jepang. Coba kalian perlihatkan kepadaku, mana bukti kekuatan yang kalian perhitungkan itu? Apa tindakan kalian untuk menyelamatkan wanita dan anak-anak jika terjadi peperangan? Tapi Bung, semakin cepat kita memproklamasikan kemerdekaan ini, semakin cepat pula kita mengakhiri penderitaan yang telah diderita oleh rakyat selama ini. Baiklah, tapi bagi saya waktu untuk memperundingkan ini dengan para golongan tua. Baiklah, kalau begitu kami mohon undur diri. Karena masing-masing mempertahankan pendapatnya, keempat orang golongan muda tersebut berpamitan kepada Bung Karno. Mereka bergegas meninggalkan kediaman Bung Karno dengan wajah yang kesal. Kemudian, Soekarno meminta para golongan tua untuk datang ke kediamannya dan membicarakan permasalahan tersebut. Bagaimana ini? Para pemuda menuntut untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Tapi kita tidak boleh gegabah. Kita butuh waktu untuk mempersiapkan semuanya dengan matang agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Saya setuju. Menurut saya, yang terpenting sekarang adalah bagaimana menghadapi sekutu yang hendak berkuasa di negeri ini. Selain itu, masalah kemerdekaan yang akan dilaksanakan dalam sidang PPKI tanggal 18 Agustus mendatang. Gimana, Bung? Iya, mereka masih muda, cara berpikir mereka masih pendek. Kita harus menatap masa depan agar kita bisa mempersiapkan semuanya dengan matang. Kalau tidak, bagaimana jika semuanya terjadi berantakan? Baiklah Bung, jadi kita semua sepakat. Baiklah, kita sepakat.
Meski berat hati dengan keputusan Soekarno, para pemuda yang telah meninggalkan kediaman Soekarno tetap tidak putus asa. Mereka pun menyusun strategi bagaimana memujuk Soekarno dan Mohatta untuk memproklamasikan kemerdekaan sesegera mungkin. Akhirnya, mereka memutuskan untuk mengasingkan kedua tokoh tersebut ke Rengas Dengklok agar terhindar dari pengaruh Jepang di Jakarta. Assalamualaikum. Selesailah perundingan di Rengas Dengklok, semua anggota golongan tua maupun muda kembali ke Jakarta untuk membahas lanjutan rencana proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf, ada apa ya? Kami ingin bertemu dengan Laksamana Medan. Sebentar, dipanggilkan Bapak dulu. Silakan masuk. Apakah ada pena dan kertas? Oh, sebentar akan saya berikan. Jadi, bagaimana dengan penandatanganan naskah ini? Apakah dari kalian semua ada yang mempunyai pendapat? Bagaimana jika naskah ini ditandatangani oleh para hadirin yang hadir pada saat ini, seperti ketika Amerika menandatangani teks deklarasi mereka? Jangan, kita tidak boleh meniru bangsa lain, Bung. Karena atas perjuangan bangsa Indonesia, bagaimana yang menandatangani atas nama bangsa Indonesia? Saya setuju, dan saya juga punya usul. Bagaimana jika naskah ini Anda dan Bung Hatta yang menandatangani sebagai wakil dari bangsa Indonesia? Bagaimana? Apa kalian setuju? Setuju. Bagaimana persiapan kemerdekaan Indonesia, Pak? Alhamdulillah berjalan dengan lancar. Kita akan melaksanakan pembacaan proklamasi dan pengibaran bendera. Tapi kan kita belum memiliki bendera. Waduh, saya lupa. Bagaimana jika ibu yang menjahitnya? Tapi saya hanya memiliki kain merah dan kain putih saja. Itu tidak masalah. Baiklah,